Terus kalau ngomongin soal milih nih, apakah gua lebih baik yang ke nickel clay-nya gitu ya? Ya nikelnya sih sebenarnya tadi gua juga lupa ngomong ya, nikelnya kan juga bisa dikonvert jadi baterai, yaitu mungkin quote and quote greener energy, walaupun mungkin prosesingnya mungkin nggak green Nggak green nggak amat, green green banget, iya iya green iya. amat gitu ya. Eh, tapi ya again, sekali lagi seperti tadi yang gue udah katakan, semuanya mesti di stress test, semuanya mesti dihitung ulang gitu kan ya. Jadi jawaban Ya, gue cenderung sangat ini ya, sangat normatif banget nih gitu kan. ya, Dimana eh, kalau memang gue disuruh disuruh pick nih, gue akan melihat bottom up-nya ya, because that's our DNA juga sih gitu ya. Kita akan lihat memang bottom up-nya kayak gimana. ya, Jawabannya sih ya, memang ya, ini ya, sangat-sangat normatif sih. ya, ya, betul. Karena sekarang kan kondisi kan lagi abnormal juga ya, bro ya. Jadi Hmm, apapun kalau kita hitung hitung valuation, jangan pakai hitung valuation sekarang gitu ya. Tapi kita harus hmm, ngelihat what if the price itu hmm, correct gitu ya. Correct turun ke hmm. sini masih murah nggak gitu. Jangan sampai sekarang Benar. PI 3 tapi komoditinya ntar turun separuh dia jadi PI 15 gitu kan ya. Berarti harga sekarang in normal condition udah murah berarti sorry udah mahal berarti kan udah value value lah sebenarnya Nah, seperti itu. dan Iya, sama iya, iya. misalkan kayak orang yang EV gitu ya, ngomongin EV dan lain sebagainya gitu kan. Terus biasanya kan, oh EV di luar negeri harganya segini nih valuasinya gitu kan. Ya sama, Ya, itu kan normal situation ya gitu kan. Dimana nanti kalau the Fed narik liquidity-nya, nanti saham-saham yang quote and quote tech kan ini kan nanti juga terdiskon gitu ya harganya. Normalnya tuh di berapa sih, kita ya harus put valuation yang benar juga gitu kan. Jadi memang ya, ESG itu tetap harus dihitung lah, intinya seperti itu. ya, ya. Nah, ngomong soal saham tech. Nah, tech ini bisa dibilang dicintai sama seperti coal sekarang nih, bro. Tapi bedanya tech itu dicintai tahun lalu gitu kan. Ya, tahun ini ya udah inilah ya, bisa dibilang turunnya udah lumayan parah gitu ya. Ya, tapi kita nggak bisa nyalain yang di Indo juga, karena kan yang di Amerika juga yang turunnya parah ya, bro ya. Bahkan kalau kita lihat rata-rata harganya udah pada balik, bahkan even pre-COVID, kayak Zoom, ya kan, dan segala macam udah balik banget ke pre-COVID. Nah, Hmm, do you hmm, think correction misalnya di saham-saham tech di Indo gitu ya? Ya, of course, kita nggak bisa pakai matrix PE lah ya, bro ya. If hmm, you are hmm. using PE for tech stock, itu sih, lu udah salah metode gitu kan. Apa, nggak bakal murah ya kalau based on PE gitu kan ya. Tapi, how do you see saham tech nih sekarang, terutama di Indo gitu? Saham tech ini gue bagi jadi dua kali ya. Gitu. Jadi saham Ya, tech yang pure tech gitu ya, sama yang mungkin turunannya gitu ya. Turunannya itu ya, misalkan kayak logistik atau mungkin kayak pelengkapnya lah. Jadi saham yang ini tuh pelengkapnya apa aja gitu kan ya. Yang pertama sih kalau ngomongin yang pure tech nih, itu pun juga ada banyak lah ya. Memang nggak gampang juga sih situasi sekarang ini gitu ya, ya, they burn so much money dan lain sebagainya juga. Cuma memang kalau dilihat ya, eh, saya sih kurang begitu, kalau gue pribadi sih, gue mungkin lebih wait and see sih ya di level sekarang gitu ya. Kita belum melihat kan liquidity ini ditarik gitu ya dari luar ya. Belum beneran ditarik nih gitu kan ya. ya, Terus kita juga masih melihat inflation US itu mesti seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kalau gua untuk yang company-company yang masih profitnya ini masih underwater nih, masih belum 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 positif, gue masih belum berani touch. Tapi gue juga notice beberapa di antara mereka ini kelihatannya future growth-nya lumayan, kelihatannya ya. Uh, jadi kita ngomongin top line ya, yang bottom line-nya mungkin loss-nya bisa berkurang secara signifikan. Karena kita udah bisa ngeliat nih beberapa nama ya, itu sudah mulai mengurangi, sorry, sebenarnya bukan merchant discount sih, mereka itu menaikkan fee gitu ya ke take up seller. rate. Ya, take up Iya, rate. kan misalkan gue jualan nih gitu kan di misalkan di ini apa namanya online marketplace X gitu ya. Nah, tadinya gue bayar nih 0,5% gitu ya. Itu di charge sekarang udah jadi kayak bisa sampai tinggi banget gitu kan, bisa sampai 1,5 gitu kan ya. Itu udah kenaikannya tuh udah banyak banget tuh.
yang terus yang premium gitu kan, ada yang misalkan member premium gitu ya, mungkin tadinya gue dicas 1,5 jadi kayak 3 gitu kan, 3% gitu kan. Mungkin yang member, kalau gue nggak salah tuh yang ada member yang non premium ya, itu mungkin dari 0,5% tadinya itu dicas sampai tinggal sampai jadi 2,5 atau 2 gitu, gue lupa ya gitu ya, Ya, nggak usah disebut juga nama marketplace-nya apa, tapi iya, ya bisa betul. nah, kalau ada seller nih, ada teman-teman seller, gua rasa juga pada tahu nih gitu. Terus Iya, juga ada beberapa nama nih yang apa namanya, online marketplace lain ini udah mulai naikin nih gitu kan, karena mereka sendiri juga aware ya bahwa mereka kelihatannya uang itu nggak datang dengan gampang lagi gitu ya depannya. Dan iya, ini challenge-nya sih. Tapi kalau mereka terus bisa melakukan seperti ini gitu ya, persaingannya jadi healthy nih, terus mereka jadi merchant discount-nya mungkin berkurang dan lain sebagainya. Nah, di situ iya, mungkin kita bisa melihat uh, profit. Mungkin mereka jangan ngomong profit dulu lah, tapi at least BEP-nya itu lebih cepat daripada ekspektasi gitu. iya, And that's good enough iya, gitu menurut gue ya. Apalagi kalau mereka udah touch BEP kan sisanya udah profit aja gitu kan ya. Menurut gue sih that's iya, good enough. Sisanya sekarang tinggal dihitung aja berdasarkan valuasi valuasi at that time ya. Nanti ketika mereka udah touch BEP ini kayak gimana? Apakah itu masih murah apa enggak dan lain sebagainya, itu kita mesti hitung lagi. Nah, gue sendiri pribadi gue lebih suka misalkan di beberapa turunannya nih gitu kan ya, di mana nih perusahaan-perusahaan turunannya ini misalkan di logistik gitu ya, itu udah nggak burn money gitu ya. Ada beberapa nama yang mereka itu udah bisa stand on their feet lah ya. Jadi mereka udah iya, nggak mengharapkan lagi nih ada dana masuk atau misalkan dana dari pihak ketiga dan lain sebagainya, karena core bisnisnya itu udah profitable banget gitu kan. Jadi mereka udah mestinya udah sangat oke ya gitu ya. Jadi gue lebih preferensi ke sana, dan itu ada PI-nya gitu. Mungkin kita bisa ngelihat tuh PI-nya di berapa dan lain sebagainya. So kalau gue sih iya, jawaban gue begitu ya. Gue ngelihat tech companies yang ada di Indo sih. Kalau boleh menjawab pertanyaan lu bro. iya, iya, iya. Pada intinya berarti kita memasuki era uang itu ada biayanya nih bro ya. Kalau dulu Benar. kan dulu uang Lalu itu gratis. Iya. Dulu uang hmm, itu gratis, sekarang uang itu ada harganya. If you want my money as a venture capital, you have to hmm, show us clear path nih profitability lo kapan gitu semua ya. Iya, iya, iya. Betul, betul. Nah, tapi kalau kalau misalnya kita lihat kan dulu ya bro ya, pada saat kelahiran new economy ini kan, new economy mendisrupt old economy gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Nah, dengan sekarang new economy mulai menaik, mulai mengurangi nih cash burn-nya, gitu kan, untuk mengejar profitability biar lebih cepat gitu kan. Nah, apakah ini berarti akan memberikan apa maksudnya akan ngasih sentimen positif ke old economy yang selama ini itu ke hurt mungkin sama si new economy gitu. Contoh misalnya kita nggak usah jauh-jauh nih bro, kantor kita kan depan mall Pacific Place gitu ya misalnya gitu kan. Dulu hmm, mungkin taksi-taksi bro ngantri gitu kan. Sekarang hmm. kalau kita pulang dari lobi kita kan kelihatan tuh lobi yang timur gitu kan. Waduh, yang ngantri buat taksi sekarang udah panjang gitu kan karena buat 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 mereka gitu kalau gue baca juga udah mulai beberapa hari ini ada beberapa topik orang up gitu ya bahwa sekarang harga si taksi yang konvensional tuh udah bisa dibilang udah either same or even lower gitu kan. Nah, apakah dengan sekarang mereka mulai mengurangi cash burn ini berarti nah it's time to do a tactical investing nih bisa dibilang di sektor yang akan diuntungkan nih dengan lower cash burn sama siang new economy company. Oke, semesti mungkin ya. Ada Ya, beberapa yang diuntungkan sih ya. Mungkin yang ride hailing ya memang ya, terkait sama sana. Tapi uh, kalau misalkan kita ngomongin yang offline brick and mortar inilah ya, retail gitu ya. ya, Kok aku rasa kok agak susah ya masih ya. Itu sih. oke, Karena as simple as misalkan kayak orang yang jual barang kebutuhan, misalkan home improvement lah ya, misalkan kayak gitu, ya, lampu atau rumahan lampu gitu ya, atau misalkan tour market dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang ya as long as you know what you wanna buy gitu kan, as long as you know what you wanna buy kan, ngapain gitu kan, kita masih datang ke mall atau mana pakai mobil, parkir gitu kan dan lain sebagainya.
untuk mendapatkan barang yang mungkin kualitasnya sama dengan harga yang mungkin bisa lebih mahal loh, gitu kan. Iya. Ya, kita belinya sekarang di online marketplace kan rasanya kok udah lebih masuk akal ya. Sekarang tuh kok gue menangkapnya seperti itu gitu kan. Terus contoh lah misalkan gue kayak beli barang elektronik apapun lah gitu ya, headset atau apa gitu kan. Sekarang rasanya gue nggak pernah, bahkan handphone yang gue pakai untuk IG live ini sekarang gitu kan ya, Iya. tidak perlu ke toko gitu loh, gitu. Jadi Betul. gue merasa bahwa itu ada pasti ada challenge untuk beberapa yang nama itu. Tapi yes, you're correct gitu kan. Ada beberapa nama yang mungkin juga akan benefit pasti dari sana sih. Ya, especially yang Oke. tadi yang gue bilang ya ride hailing ya, karena ya kalau ada beberapa nama gitu ya yang mungkin bisa mempertahankan quality gitu ya. Jadi quality-nya bagus, harganya bersaing gitu kan. Yang ujung-ujungnya orang akhirnya ya udahlah, gua mau sama yang quality ini aja gitu kan. Betul bro. Karena kalau ride hailing itu kan beda ya sama kayak brick and mortar. Kalau brick and mortar kita sekarang udah terbiasa belanja online, kenapa? Because we value our time. Yes. Apa, daripada gue pergi jauh-jauh ya paling hemat berapa, gue juga ke sana pakai bensin gitu kan, harus dandan dulu keluar ke sana ya kan, segala macem ya, mendingan gue di rumah mungkin sambil nonton ntar barang gue dateng, because we value our time juga kan di situ. Sedangkan kalau retailing ya kalau itu beda cerita gitu kan, sama-sama order kan ibaratnya kalau itu kan. Oke. Nah, oke. Nah, bro, mungkin apa kita mungkin biar teman-teman juga tahu juga di Trimegah Aset itu bisa dibilang in short aja gitu ya, pengelolaannya tuh gimana dan pembagian produk-produknya tuh kayak gimana bro, terutama misalnya yang berhubungan sama equity ini gitu. Pembagian produk ini maksudnya gimana bro? Apakah fund Jadi jenis manager? produknya bro, misalnya Bastra itu khusus untuk yang investor yang apa mungkin lebih prefer growth gitu kan, atau yang Trump gimana ya gitu. I see. Oke, jadi gini, kita ada beberapa produk yang kita tawarkan ke retail ya, ada fixed income, and equity, dan campuran gitu ya. Of course, fixed income biasanya lebih mengarah ke orang-orang yang mungkin risk averse ya, jadi mereka atau mungkin as part of mereka punya portfolio allocation lah ya, gitu ya. Jangan semuanya ditaruh di yang agresif dan lain sebagainya. Nah, terus perbedaan biasanya campuran sama yang fund yang equity yang konvensional nih, gitu ya. Kalau fund yang biasanya orang tuh sering bertanya gitu kan, yang ngapain belakangan ini kan campuran, apalagi produk kita yang campuran ini kan doing very well, gitu ya. As you all know ya, as percentage of return dan segala macam lah ya. Nah, kenapa kok dia bisa doing very well? If you notice di chartnya ya, chart performance-nya, kalau kita lihat di fund fact sheet itu, biasanya itu doing very well-nya itu sebenarnya simple. Ketika marketnya turun, dia bisa avoid tuh. Turunnya nggak sedalam itu, gitu kan. Turunnya. Drawdown-nya dijaga, drawdown-nya. Fund kita yang konvensional juga mungkin turunnya nggak sedalam itu ya. Tapi kalau yang campuran kan, kalau marketnya lagi nggak enak, waduh, gue bisa equity-nya bisa rendah banget, gitu kan ya. Kalau equity kan nggak ya. Equity kan 80% doang, gitu kan ya. Karena sesuai dengan peraturan dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika market itu mulai bullish banget nih, gitu ya, biasanya fund equity itu ada kecenderungan bisa outperform fund yang campuran, karena dia bisa equity-nya bisa sampai up to 100%. Ya, prakteknya nggak mungkin pas 100% ya, mungkin 90 sekian, gitu kan ya. Dan itu juga udah dibuktikan di data historis, misalnya kita bisa ngeliat lah ya, yang di banyak negara, gitu ya. Jadi kalau yang hedge fund ya, ini saya ambil dari omongannya Pak Antoni nih, my CEO gitu ya. Dimana Pak ini kan dia punya very long history ya sebagai fund on fund investor gitu ya, dulu di luar. Di situ dia melihat tuh banyak sekali hedge fund yang punya yang strateginya aneh-aneh nih gitu ini, yang absolute dan segala macam. Nah, banyak hedge fund yang misalkan yang udah di mana kalau mereka yang sistemnya itu kayak quote and quote nih, kayak yang produk campuran kita gitu ya, sampai certain level of return mereka udah selesai gitu ya, mereka udah nggak mau take more risk dan lain sebagainya, udah ditutup selesai nih, gua udah holiday dan lain sebagainya. Tapi yang long only, yang sifatnya itu yang conventional fund nih pas marketnya rally hard gitu ya, dia bisa outperforming
yang justru yang seperti yang produk campuran yang tadi gitu kan. Ya simple karena nature-nya dia bisa ride the rally all the way up gitu kan ya. Nah sama kita sebagai investors gitu ya, kita harus bisa pilih dan pilah nih gitu loh. Kalau kita punya satu pool portfolio, mana yang berapa persentase kita yang kita letakkan nanti untuk misalkan di reksadana kas untuk misalkan untuk jaga-jaga, ada berapa persentase kita yang kita taruh misalkan di campuran, ada berapa persentase kita yang kita taruh di reksadana yang equity konvensional. Nah, kita ngomong nih spesifik equity konvensional karena kebetulan gua manage dua nama, misalnya Capital dan Capital Plus. Jadi kita punya ada beberapa ya, ada sebenarnya nggak hanya ini, tapi yang kita tawarkan kebetulan gue yang manage tadi gue bilang Capital Plus ini, kita itu strategi kita di sini kita itu cukup agresif ya, kita tuh bottom up banget gitu, dan kita harus pick the right sector, the right stock, dan kita itu sangat agile gitu ya, karena size-nya juga nggak gitu gede ya. Total kedua fund ini mungkin hampir roughly around 200 miliaran lah ya each ya total AUM-nya, jadi total tuh 400 billion. Nah, di sini tuh kita turnover-nya mungkin sekitar turnover portfolionya ya mungkin sekitar setiap satu kali dalam 3 sampai 4 bulan gitu ya. Jadi artinya kita 4 bulanan sekali nih kita mesti create ya kita stok portfolio kita ya. Itu investasinya jangan sampai kita tuh terlalu jangka panjang banget gitu ya. Yang sampai investor harus menunggu ngantuk-ngantuk begini kan, returnnya di berapa nih bro gitu kan. Jangan sampai yang kita ketinggalan gitu kan. Menurut kita sih 4 sampai mungkin up to 6 months itu masih oke gitu ya. Dimana kita targetin return itu di level-level segitu terus nih gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan juga sama market, jangan sampai kita juga punya ide yang nyeleneh banget gitu ya. Terus kemudian kita dari sisi kalau dari sisi pengelolaan resiko semua fund kita sama ya, mau baik itu campuran, baik itu equity konvensional kita sama, di mana kita juga harus melihat bahwa resiko ini kita ukur dari liquidity gitu ya. Jangan sampai banyak kategori resiko, tapi yang paling major yang sering kita komunikasikan ke investor itu adalah dari liquidity. Jangan sampai nih kita salah. Pasti dong salah kan, tadi juga kita ngomong bahwa CPO apa segala macam kan juga kadang fund manager manusia biasa juga gitu ya. Ya pas kita salah jangan sampai kita nggak bisa keluar gitu ya. Sama itu pun juga bukan di Bastra dan lain sebagainya. Kita ukur dari days to liquidate ratio. Di sini jangan sampai kita jaga di 5 hari ya. Jangan sampai itu above 5 hari. Artinya selama 5 hari ketika ada massive redemption kita bisa jual semua. Gitu. Pada prakteknya kita lihat dulu sih. Gitu. Jadi kita bagaimana differentiate our products dan lain sebagainya sih untuk clients kita ya. Iya. Thank you bro. Nah bro, berarti untuk 2022 ini kalau kita mungkin 2022 ini sebenarnya message dari misalnya dari your team gitu atau dari Pak Antoni sebenarnya message core big message-nya apa tahun ini untuk tema investasi? Apakah core-nya adalah cari yang punya cash flow gitu kan, pokoknya ya avoid yang masih merah bukunya, atau gimana Bang kalau boleh disimpulin in short sentence saja gitu. Wah that's a tough question ya. Kalau sebenarnya sih gini ya, kita melihat dari awal tahun dulu sih ya gitu ya. Kita harus ngelihat awal tahun sampai sekarang ya apa yang terjadi dan lain sebagainya. Mungkin ini sekarang tahun di mana tahun yang kita diuntungkan dari global event gitu ya, terutama dari war gitu ya. Unfortunately itu sesuatu yang tidak baik di sana, tapi itu membawa hal yang cukup berkah bagi kita gitu ya. Dan juga ini merupakan tahun, jadi mungkin ada 3 event ya. Yang pertama komoditi itu tadi dari war ya. Yang kedua dari real ekonomi yang bergerak dengan segitu baiknya. Tapi yang ketiga kita punya ancaman resiko mungkin dari the Fed ya terutama ya di sini. Nah, kita harus perhatikan tiga poin tersebut dan kita harus bisa memposisikan diri kita portfolionya sesuai dengan tema tersebut. Gitu. Jadi
menurut saya temanya 3 itu tadi, dan saya selalu advice ke teman-teman di our clients juga ya, jangan overconfident tapi juga jangan underinvested juga gitu loh. Di posisi sekarang kita masih harus pilih dan pilah nih portfolio manager manapun yang nggak harus dimegang silahkan gitu kan, manapun yang dia bisa memiliki sektor allocation yang bagus gitu ya, dan dia bisa agile ya, dimana agility itu nanti bisa jangan sampai dia nanti tidak bisa keluar gitu ya, bertahan terus nih di sektornya dia sampai dia nggak bisa keluar, dan dia juga nggak bisa adapt nih, misalkan market tuh berubah 180 derajat, dan ini market itu sering banget berubah 180 derajat, tiba-tiba V-shape recovery dan lain sebagainya, we never know lah, mungkin dalam 1-2 bulan terakhir, 1-2 bulan ke depan ya, mungkin kondisi market kita itu mungkin gini-gini aja gitu ya, mungkin gitu ya, karena kan masih ada data wait and see lah yang kita harus lihat dari luar negeri, inflasi dan lain sebagainya, tapi bukan tidak menutup kemungkinan datanya bisa ternyata surprising in a good way ya gitu loh. Jadi makanya saya saranin ke teman-teman kalau tahun 2022 ini, yes kita mesti ada certain portion yang kita jaga gitu ya, certain cash yang kita jaga, tapi jangan sampai underinvested. Ya, totally agree, bro. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya mungkin ini poin terakhir aja ya. 2 tahun terakhir ini kalau gue lihat ya, after COVID ya, itu tuh kalau main cenderung sektor sentris nih kalau kita mau bilang. 2021 kalau lu pegang teknologi, congratulations, apapun yang lu sentuh menang. Tapi lu punya sektor lain, mau yang fundamentalnya bagus pun bye-bye gitu kan, harga sampai sideways or even turun. So, salah kalau lu nggak punya tekton kemarin. Tahun ini juga, kalau lu nggak punya komoditi gitu ya, lu mungkin punya sektornya ya oke, anggap kecuali lu punya komoditi yang big bang, congratulations. The rest, bye-bye juga gitu ya. Jadi memang kayaknya market ini kalau gue lihat 2 tahun terakhir ini benar-benar sektor sentris ya. Sektornya main apa, ya itu aja yang main. Yang lain ya udah diam-diam aja kayak gitu ya. Oke, jadi pemilihan sektor itu sangat penting berarti ya bro ya. Bisa dibilang ya, selama 2 tahun terakhir ini it's very important. Karena kita salah sektor, ya udah pasti stock pick salah ya. Apalagi kalau fund manager kita enaknya langsung reflect bro. Apa kesalahan kita ada di mana gitu kan. Ini kenapa nih kok turun? Selalu kayak gitu.